Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Purwinda. Saya dan rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan dari PT Telkom Indonesia. Tugas ini diajukan untuk penilaian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bu Pina Anggilia Puspita, SSOS MM. Sebelum melanjutkan, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Adapun fungsi dari rasio keuangan yaitu mengetahui optimalisasi keuangan, melihat efektivitas manajemen operasional, melihat optimalisasi penggunaan aktiva, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, dan sebagai acuan dalam menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang pertama yaitu liquidity ratio atau rasio likuiditas, disebut juga rasio hutang jangka pendek. Yang kedua, activity ratio, yaitu rasio aktivitas. Yang ketiga, financial leverage ratio, disebut juga solvency ratio atau rasio hutang. Dan yang keempat yaitu profitability ratio, yaitu rasio profitabilitas atau disebut juga rasio laba. Sebelum kepada penjelasan selanjutnya, izin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Adinda Purwinda, dengan NPM 112111301. Yang kedua ada Ahmad Sohihul Hisan dengan NPM 112111331. Dan yang ketiga ada Bunga Nur Maulidina dengan NPM 112111305. Dan terakhir ada Sinta Rosdiani dengan NPM 112111342. Untuk pembahasan materi rasio keuangan PT Telkom Indonesia akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan dari PT Telkom. Yang pertama di sini ada current ratio-nya, yang rumusnya itu ada aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2020 di sini menunjukkan nominalnya itu aktiva lancarnya itu ada 46,503 dibagi dengan utang lancarnya yaitu 69,093 sehingga dapat dihasilkan 0,67. Lalu pada tahun 2021-nya ada aktiva lancarnya itu 61,277 dibagi dengan hutang lancarnya yaitu 69,131 sehingga dapat dihasilkan 0,88. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk membayar hutangnya itu lebih baik di tahun 2021 daripada di tahun 2020. Selanjutnya yang kedua di sini ada cash ratio, yang rumusnya itu ada kas dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2020 diketahui kasnya itu 20,589 dibagi dengan hutang lancarnya yaitu 69,093 sehingga dapat dihasilkan 0,29. Pada tahun 2021 diketahui kasnya itu 38,311 dibagi dengan hutang lancar yaitu 69,131 sehingga dapat dihasilkan 0,55. Jadi kesimpulannya itu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lebih baik daripada tahun 2021 daripada 2020. Total asset turnover atau perputaran total aset, yaitu menghitung penjualan yang dibagi dengan total aset. Pada PT Telkom Indonesia, perputaran total aset pada tahun 2020 menunjukkan pada angka 0,55 dan terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,51. Semakin tinggi total aset turnover-nya, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Telkom Indonesia lebih mampu dalam memanfaatkan sumber dayanya pada tahun 2020. Pula receivable turnover, yaitu perputaran piutang yang menghitung penjualan yang dibagi dengan piutang usaha.
perputaran piutang pada PT Telkom Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 12,03, sementara di tahun berikutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 16,82. Maka perputaran piutang pada PT Telkom ini lebih baik pada tahun 2021 karena perusahaan mampu mengukur aktivitas dari piutang perusahaan. Karena semakin baik dan semakin tinggi rasionya, maka semakin baik pula pengelolaannya. Oke, selanjutnya debt to total asset ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Tahun 2021 sama dengan 131,785 dibagi total aktivanya yaitu 277,184 dikali 100% sama dengan 0,47. Tahun 2020 sama dengan total utangnya 126,054 dibagi total aktivanya yaitu 246,943 dikali 100% sama dengan 0,51. Jadi keterangannya debt total asset ratio adalah di tahun 2021 dana yang dibiayai oleh piutang lebih besar dibandingkan tahun 2020. Ya, selanjutnya day sales in receivable sama dengan 365 receivable turnover 2021 dengan 365 dibagi 16,82 dengan 21,70. 2020 365 dibagi 12,03 sama dengan 30,34. Jadi keterangannya day sales in receivable yaitu di tahun 2020 piutang dapat tertagih lebih cepat dibandingkan dengan di tahun 2021. Nah, yang berikutnya debt to equity ratio. Nah, gimana sih cara penghitungan debt to equity ratio? Di sini udah disimpan cara penghitungnya itu yaitu dengan total utang dibagi dengan total modal sendiri dikali 100%. Di sini juga udah ditulis, udah dijelasin pada tahun 2020 debt to equity ratio pada PT Telkom ini 1,4 dan pada tahun 2021 0,90. Yang artinya pada tahun 2020 resiko yang ditanggung atas kegagalan lebih tinggi daripada tahun 2021. Nah, lalu ada net profit margin dengan menghitung laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2020, net profit margin PT Telkom 0,21 dan pada 2021 0,23. Yang artinya, di tahun 2021 ini, EAT yang dihasilkan lebih besar daripada tahun 2020. Return on asset atau pengembalian aset. Pada tahun 2020, return on asset menunjukkan pada angka 0,11. Di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,12. Maka kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aset lebih baik pada tahun 2021. Nah, selanjutnya ada return on equity dengan rumus laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Nah, bisa dilihat di sini, pada tahun 2020 hasilnya 0,24 dan pada tahun 2021 0,23. Yang artinya, pada tahun 2020 kemampuan perusahaan tuh lebih kuat dibandingkan tahun 2021. Sekian pemaparan mengenai rasio keuangan dari PT Telkom Indonesia berdasarkan hasil analisis kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.